yang kita hormati Sayyidul Quran, Sayyidul Alamin, para hadirin Sayyidina Rasulullah SAW, wabil khusus Al-Habib Muhammad Al-Haddad, dan kepada segala para habaib yang hadir di tempat ini, dan juga kepada khatibul majlis kita yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Tuan Guru Ibnu Wada'an Allah Fatul Hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah berkahi hidupnya. Dan kita dengan para habaib kita juga mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya, serta kabulkan hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segala para hadirin wa hadirat, para tuan guru yang hadir tempat ini, yang lain yang tidak bisa bersama kembali satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah masih berikan kita sehat, Allah berikan kita afiat, Allah berikan kita kesempatan, Allah memberikan kita daripada kita punya hati, Allah gerakkan ke tempat ini, daripada kita punya kaki, Allah langkahkan ke tempat yang mulia ini. Yang insyaallah mudah-mudahan daripada tempat ini kita berkumpul di sini menjadikan sebab kita adalah orang-orang yang bisa dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada baginda kita Sayyidul Wujud Rasulullah SAW dan afdhalus salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanal jazaa. Kepada guru kita Guru Ibnu yang memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan kesempatan dalam kata yang insyaallah yang disampaikan ini walaupun hanya singkat sesaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang dimana pada intinya kita semua sini alhamdulillah bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali. Yang insyaallah silaturahmi kita ini yang walaupun hanya singkat sesaat ini menjadikan sebab Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita barakah umur dalam keadaan taatillah wa rasul. Di luar daripada kita semua hadir di sini, silaturahmi kita kumpulin yang mulai menjadikan sebab kita adalah orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Allah berikan daripada kita maghfirahnya, Allah berikan daripada rahmatnya, Allah berikan keridhaan kepada kita. Tetapi menjadikan sebab tempat ini adalah salah satu wasilah kita adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang dimana kita semua yang hadir di sini mengharapkan satu adalah mudah-mudahan kita semua hadir di sini orang-orang yang terdorong orang meninggal beriman Rasulullah. Makanya yang duduk di sini istiqomahkan, paksakan diri kita untuk hadir di tempat yang namanya majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, yang sana adalah khalaqah, perkumpulan yang kebaikan di situ, yang dimana kebaikan di situ adalah untuk memuji Allah, memuji Rasulullah SAW. Makanya Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad Shahidul Latif, beliau ini pernah melakukan riset, melakukan salah satu bahasa kita uji coba. Kenapa? Sebab ada orang ini aktif ibadah cuma maksiat jalan, STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholatnya terus maksiatnya juga jalan. Ternyata Habib Abdullah ini melakukan riset, beliau melakukan penelitian, ternyata banyak sebab dalam beliau. Dan dari semua hasil riset beliau, pengamatan beliau, ternyata ada 4 sebab utama dan ada 4 obatnya. Kalau yang melakukan daripada 4 obat dan menghindari 4 sebab tadi, insya Allah kita akan mendapatkan implementasi luar biasa, ihdinas siratal mustaqim, menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan dunia akhirat berkat istiqomah yang kita lakukan. Makanya Habib Abdul Haddad mengatakan bahwasanya cara kita istiqomah dalam suatu ibadah atau amaliyah ialah yang pertama adalah dengan mencari ilmu nafi', mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau kita ada majelis, ada daripada acara tabligh atau apapun sifatnya pengajian, hubungkan, rutinkan, paksakan diri kita untuk hadir di sana. Karena di tempat yang seperti ini Allah berikan kita hidayah, Allah berikan inayah taufiknya sehingga kita diizinkan oleh Allah mendapatkan yang namanya rahmat dari Allah SWT, mendapatkan yang namanya ridha daripada Allah SWT. Karena apa? Hidayah ini Bapak tidak mungkin baru dengan sendiri. Tidak ada istilahnya mohon maaf hidayah itu atau kita duduk di tempat maksiat atau hidayah datang, kemungkinannya kecil sudah, bahkan hampir jarang terjadi. Memang ada dari kisah bahwasanya ada orang yang duduk di tempat maksiat Allah berikan hidayah, ada, tapi kemungkinannya kecil. Maka dari itu majelis seperti ini adalah suatu wasilah yang luar biasa sehingga kita insya Allah menjadikan obat. Jadi yang namanya kita iman tadi ini diberikan obat oleh Allah melalui wasilah majelis seperti itu. Yang pada intinya majelis tadi itu yang pertama adalah majelis-majelis yang kita tahu bahwasanya kita punya seorang guru, punya seorang murabbi yang kita
kita tahu dari masa seperti guru itu, kita tahu sudah dari sanad ilmunya beliau, daripada beliau sanad ilmu guru-guru beliau, dan kita yakin dan insya Allah biar yang duduk di sini tidak mungkin sesat sudah diajarkannya daripada ajaran yang sudah yang hak, yang sudah berjamaah. Karena apa sekarang ini Pak, jangan asal sekalian nonton YouTube ini. Ya mungkin ada internet, ada HP, jangan asal nonton. Sekarang ini banyak penceramah atau sifatnya mengaku sebagai ustaz ataupun pendai ataupun siapa sebenarnya yang di sana banyak mengajarkan daripada lain tidaknya ada sunnah wal jamaah. Jangan diumpatinya. Kalau memang kiranya kita tidak tahu, penting tidak tahu sekali. Umpati yang bujur-bujur sudah kayak yang duduk di sini bujur sudah, yang duduk belajar sama guru ini bujur sudah. Karena artinya apa? Sekarang ini banyak sudah macam-macam. Jangan kita terlena dengan orang yang pintar drama. Jangan orang yang terlena dengan ini ahli hadis, ini ahli tafsir. Karena apa? Iblis sekalipun kalau dia kenal sama iblis itu. Ini namanya iblis dia Bapak luar biasa itu. Dia hidup mulai zamannya kita belum dilahirkan yang namanya manusia. Beliau sudah dihidupkan namanya iblis. Dan ilmunya luar biasa. Kalau sekedar kita berapa tahun hidup kali, apalagi Bapak Rasulullah 60, 70, 80 kita mulai belajar pada usia berapa gitu. Iblis sendiri buat tahun sudah itu. Makanya kalau sekedar bicara cuma ilmu, iblis luar biasa itu. Tapi itulah yang menjadikan kita insya Allah selamat dunia akhirat, mencari murabbi, mencari guru yang tidak lain adalah secara sambung daripada sanad keilmuannya bersambung kepada Rasulullah SAW melalui guru-guru yang bujur. Seperti yang duduk di sini ilmu silaturahmi bujur. Dan yang insya Allah yang berjamin kita di majelis mencari ilmu yang bermanfaat tadi, menjadikan kita sedang diberikan istiqomah oleh Allah SWT. Yang kedua kata Abdullah Haddad, salah satu cara kita istiqomah adalah zikrul maut fi kulli. Ingat mati hari-hari Pak. Kenapa orang bisa melakukan maksiat? Kata Abdullah Haddad, intinya ialah karena kita ini merasa masih panjang umur, merasa masih sehat, ataupun masih merasa muda. Masih muda, masih muda lagi, jauh dari penyakit, awas lagi umur lagi. Ini yang dijadikan salah satu sebab orang berani melakukan maksiat. Orang kalau sudah ingat mati hari-hari, insya Allah dengan sadar tidak sadar mau tidak mau, orang itu pasti akan takut untuk melakukan maksiat. Minimal itu. Kalau orang ingat mati hari-hari, maka insya Allah tidak akan melakukan maksiat. Bahkan dalam ibadah kita, terutama dalam sholat kita, Allah yarham walidi dulu pernah mengatakan, kalau ente ingin tumanina katanya bahwa dalam sholat, bayangkan sudah itu sholat terakhir ini. Bayangkan ini sholat ini bahkan habis salam, batalan mati berjumpa sama Allah. Apa ini siapa? Katanya Abah kalau ingin gampang dalam tumanina sudah dibaca ini ada bacaannya, ada wiridnya, ada amaliyahnya, agar kita istiqomah tata cara sudah. Cuma masih hati masih goyang tidak bisa khusyuk, tidak bisa istiqomah, tidak bisa tumanina, tidak bisa tumanina. Maka dikatakanlah yang terakhir cara Allah itu ingatkan daripada ini sholat, setiap sholat kita, sholat wajib, sholat sunnah, ataupun ibadah yang lainnya, terutama ini masalah sholat, ini adalah sholat terakhir kita dan kita baru berjumpa sama Allah. Bayangkan seperti apa kita ini. Di depan kita adalah batang tubuh kita, jenazah kita depan kita di dalam sholat. Kita bayangkan kita bakal mati. Maka kalau Allah itu paling gampang sudah agar kita kalau mau sholat itu khusyuk dan mulia. Dan kemudian yang ketiga kata Abdul Haddad ialah agar kita istiqomah ini kita disuruh daripada syubhati wal mat'imah. Jauhkan daripada kita ini makan makanan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena apa? Dikatakan maksudnya oleh seorang alim, barang siapa orang makan makanan yang halal, mau tidak mau, sadar tidak sadar, perbuatannya akan muncul dengan itu. Dan namanya kebaikan. Suka majelis, suka masjid, suka beribadah. Bukan akal halal, tapi kalau orang makan haram, mau tidak mau, sadar tidak sadar, maka perbuatannya juga akan menjerumus sesuatu yang maksiat. Maka Abdul Haddad mengatakan bagaimana dia harus bilang itu, bahwasanya harta yang kita dapat itu akan tersalurkan sesuai dari mana datangnya. Ini harta tadi yang datangnya dari cara yang halal, dari cara yang baik, maka setiap tidak salah, pasti harta tadi keluar dengan cara yang baik. Tapi ketika harta ini datang dengan cara yang tidak baik, mau tidak mau sadar-sadar, pasti harta tadi berkeluar dengan tempat yang tidak baik. Dan insya Allah untuk masalah makanan, terutama di Kalimantan Selatan, pahamannya sudah mana yang halal, mana yang haram. Cuma sebagaimana Abdullah Haddad mengatakan tentang masalah harta tadi, bahwasanya harta yang kita dapatkan ini hati-hati dengan yang namanya riba, dengan yang namanya renteni. Karena apa?
Kata beliau, ketika harta tadi datang dari suatu hal akan sesuai dengan persyaratannya. Datang dari hal yang baik, persyaratan yang baik. Datang dari suatu yang buruk, persyaratan dari yang buruk. Karena apa sekarang ini, kalau di zaman kita, di zaman akhir ini, masalah riba sekarang dientengkan sedikit. Masalah riba, masalah lain-lainnya yang namanya rentenir atau hutang-hutang yang berbunga, hati-hati. Kalau memang kiranya bisa dihindari, kita hindari. Walaupun sudah terjadi gimana, ya kita minta maaf sama Allah, kita tobat sama Allah. Karena apa? Kata Allah tuh kalau badai sama Allah, ketika kita berbuat salah nih, jangan sampai kita menjadi pembenar atau kesalahan. Kita mungkin sekarang lagi tercebur atau bahasa kita lagi main di riba, hutang yang sifatnya riba atau mulai tadi. Kalau kita sudah salah dalam hal ini, minimal jangan sampai cari dalil untuk pembenaran. Jangan cari pembenaran. Ada ulama membolehkan, ada yang kalian memilih, silakan, tidak ada masalah. Cuma minimal tanamkan di hati sampean, itu salah. Itu salah. Ini satu hal yang kita harus hindari. Kita tobat sama Allah. Paling tidak minimal apa? Kalau sampai sudah ngaku suatu hal yang namanya riba tadi ini salah, minimal sampai ada rasa takut, ada khusyuk, mau tobat sama Allah, mau minta jalan supaya diselesaikan dari namanya riba tadi. Cuma kalau sampai sudah jadi pembenaran, alhamdulillah misalnya, hati-hati. Kalau kita sudah jadi pembenaran dalam masalah riba ini, alhamdulillah kita menghindari, kita tiru ajaran salaf saleh kita terdahulu, kita tiru ajaran daripada jadulnya kita, daripada kita punya kai-kai kita terdahulu bagaimana sistem masing mereka. Mereka menghindari yang namanya riba dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Menjaga. Itulah sebab kenapa orang Bahari istiqomahnya luar biasa. Bahasa kita mungkin orang pintar di zaman sekarang banyak. Orang pintar ini mungkin di zaman sekarang lebih banyak dari orang Bahari. Cuma kenapa barokahnya orang Bahari luar biasa? Karena orang sekarang ini banyak yang pintar mencari pembenaran untuk suatu kesalahan. Orang sekarang ini banyak orang pintar mencari pembenaran untuk suatu kesalahan. Jadi minimal yang tercampur dengan masalah itu lebih masalah yang namanya barang-barang yang sifatnya riba atau moralitas yang tadi, minimal akui dulu itu suatu hal yang salah. Kemudian yang keempat, kata Abdullah Haddad, selain kita duduk mencari ilmu yang bermanfaat, selain kita nikmati hari-hari, selain kita menghindari makanan-makanan yang syubhat, apalagi yang halal, maka yang keempat kata beliau yang kita perlu jaga adalah jaga kestabilan iman, yang dimana diantaranya adalah kita menjaga kebenaran dan lisan kita. Kenapa? Pintu jendelanya iman itu yang mata kita, yang telinganya. Iman itu sentralnya dari hati kita. Apa yang sampai lihat, apa yang sampai dengar, benar-benar kesini saja. Kalau yang sampai lihat suatu hal yang baik, ya adalah suatu hal baik tadi bakalan menjadikan sebab iman kita akan bertambah jadi baik. Tapi kalau yang sampai lihat, yang sampai dengar suatu hal yang buruk, yang tidak pantas untuk didengar, tidak pantas untuk dilihat, maka iman kita akan tergores di hati ini, akan menyebabkan yang namanya kita iman akan berkurang. Kata Habib Abdullah Haddad, jaga stabilitas iman. Kalau sudah iman kita stabil, insya Allah dia mau melakukan hal yang tidak baik, hal yang maksiat, insya Allah tidak akan ada kepikiran seperti itu. Makanya kenapa kita teropon dulu kalau tanya sama kawan-kawan ataupun saudara yang pernah ke Tarim, yang pernah ke Al-Rahul, dulu tanya, di sana gimana? Kalau orang di sana kalau maksiat ada enggak? Dan lain sebagainya, kan kita kan tahu di sana masalah kisos, masalah lain sebagainya. Rajam ini berlaku betul di sana. Dulu tanya gimana, Bib? Kata beliau, hampir anak selama anak di Tarim, ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 5 tahun, anak belum pernah melihat orang maksiat. Di Tarim ini, jangankan orang mau maksiat, kepikiran aja. Jangankan melakukan maksiat, kepikiran aja. Loh, kenapa sebab? Ternyata yang dikatakan betul ada. Yang kita lihat, yang kita dengar di sana itu baik-baik. Di sana itu Bapak, kalau orang mau makan, itu baca izin dulu ya. Baca wirid dulu, ini mau makan. Habis makan, baca izin lagi, baca wirid lagi. Yang dilihat bukan hal yang tidak baik. Kita alhamdulillah kita punya HP, memang muncul kita mungkin di rumah. Tapi kita lihat macam-macam gitu. Kita aja kadang lihat suatu hal yang baik dan kerana macam-macam sponsornya kadang ya alhamdulillah binian joget-joget ini kita tidak ada. Makanya kenapa kalau kawan kisah sama Allah, kenapa di sana tidak ada yang kepikiran mau maksiat? Yang dilihat itu tidak ada, sudah bilang hal yang baik. Yang didengar ini soal hizib, wirid, hal yang baik dan namanya mau itu hasanah dan sebagainya. Jadi kita yang di sana itu jangankan mau pemikiran maksiat, mau melakukan maksiat, kepikiran aja tidak ada. Jadi emang kata Abdullah Haddad, jendelanya iman ini lewat mata, lewat penglihatan kita. Dan yang kedua kata beliau, kalau ingin jaga kestabilan iman, yang namanya apa bahasa kita, pergaulan, kekawanan ini dijaga. Cari kawan yang baik, cari kawan yang
soleh yang mengajak kita untuk kebaikan. Namun ada kawan pian yang mengajak kita untuk kebaikan, yang ikuti, jangan dilepas kawan kayak gitu. Ada kawan yang sering ngajak, ayo duduk di majelis guru itu. Ini kawan-kawan yang kayak gitu kan jangan dilepas. Ikuti yang kawan seperti itu. Kenapa gitu? Karena Rasulullah Al-Quran ini khalili. Kalau ingin tahu salah satu daripada iman seseorang, lihat sudah kawan sama. Kawan yang paling parah dengan dia, ya itu sudah kapasitas iman seseorang harus itu. Kalau ini dikumpuli orang baik, dikumpuli orang soleh, orang yang ahli majlis, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli menjaga daripada taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka insya Allah yang namanya imannya dia kita bisa lihat, insya Allah imannya sama dengan yang dia kumpuli. Tapi kalau sudah kita kawan alhamdulillah yang kurang baik, suka maksiat, sudah suka mabuk, mungkin yang suka judi, mungkin yang suka macam-macam maksiat, hati-hati kalau bisa dihindari. Lebih bapak tidak boleh kenal dengan seperti mereka, silahkan kenal, gak apa-apa, cuma kalau marah jangan dulu. Yang penting kita kenal. Namun yang kenal dengan bubuhan yang kayak itu, yang bisa mengajak untuk jalan yang baik, bagusnya. Takutnya apa? Bukan pian mengajak, malah pian yang diajak, itu yang bahaya. Jadi cari perkumpulan ini, kawan ini, kawan-kawan yang mengajak kita berlomba-lomba untuk kebaikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah belajar menjaga kestabilan iman ini dengan sering-sering belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Yang dimana ketika kita membaca Al-Quran ini Bapak, Allah memberikan kita yang namanya kestabilan iman. Dan Allah perlu garis luruskan dulu yang dibilang kita zabur Al-Quran ini, yang mungkin ada yang belum paham, belum padatkan kepada orang yang belum paham. Jadi dengan Al-Quran, suruh baca Al-Quran ini Bapak, mulai juz 1 suratul Fatihah sampai surat daripada surat An-Nas surat 114, mulai juz 1 sampai juz 30, ini namanya membaca Al-Quran. Lebih baca Yasin lah, itu namanya surat Al-Quran. Baca suratul Waqiah, baca suratul Mulk, baca suratul Kahfi. Kita mengamalkan istiqomah, itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Cuma yang dibilang jadi kita mentadzabur membaca Al-Quran ini Pak, mulai juz 1 ya. Surat Fatihah sampai khatam sampai surat An-Nas, itu namanya membaca Al-Quran. Lebih baca Yasin gimana? Ini kita istiqomah kan? Oh, biar baca Yasin pagi hari, kalau malam biar baca Ismail, baca Al-Mulk sama Al-Waqiah. Kalau biar malam Jumat sering baca Al-Kahfi, amankan tetap. Cuma jangan dilepas yang selembar ini mulai awal. Selalu benar kan ya? Selembar sehari. Ya walaupun kakaknya mungkin 5-7 tahun ya Pak, yang penting selembar sehari istiqomah. Ini yang diinginkan bahwasanya dengan kita mentadzabur Al-Quran tadi bisa menjaga stabilitas iman kita. Perkara kita ada amalia yang khusus, kita baca surat Yasin, kita amalkan. Kita diajarkan sama guru-guru kita mengamalkan Yasin setiap malam ataupun pagi hari, mengamalkan surat Al-Mulk di malam hari, mengamalkan surat Al-Waqiah di sore ataupun di malam hari, kita amalkan hari ini. Itu namanya kita melakukan fadl yang amal, kita mengamalkan daripada keutamaan dari suatu amalia, kita amalkan. Dan insya Allah dengan kita juga menjaga yang namanya perlombaan sehari, mulai juz 1 sampai juz 30 sampai khatam, insya Allah akan menjaga kestabilan iman kita. Maka bukanlah yang pertama adalah kita mencari ilmu bermanfaat, mulai wasilah guru-guru yang luar biasa seperti guru ibu yang kita doakan terus. Mudah-mudahan beliau pikirnya sehat sama Allah. Mudah-mudahan orang seperti guru ibu ini Allah perbanyak tadi. Allah memperbanyak orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu yang dimana kita ini berkenalkan tentang masalah agamanya Allah yang dinasiratul mustaqim, agama-agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat dan afiat. Allah selalu mudahkan urusannya, Allah berkati, Allah kabulkan aja di akhirat. Kenapa? Insya Allah dengan kita mengharapkan wasilah daripada guru-guru kita sebagai menentukan kita tadi. Dalam murab di ma'af turabdi, kalau bukan karena kita punya guru, karena bukan guru kita tidak akan kenal sama agama kita. Makanya kita ada dulu, alhamdulillah kita bersyukur mencari ilmu manfaat karena Allah ada, insya Allah istiqomah hidup kita dalam ibadah. Yang kedua kita adalah ada ingat mati hari-hari. Yang ketiga kita adalah ada menghindari yang makanan-makanan yang syubhat, terlebih yang haram, terutama cara mendapatkan harta kita tadi. Jangan yang namanya riba, yang tadi kita hindari. Dan yang keempat kita perlu jaga stabilitas iman dengan cara kita yaitu menjaga daripada pandangan dan penglihatan kita, menjaga dari ibadah pergaulan kita, terlebih memperbanyak baca Al-Quran. Insya Allah dengan 4 hal tadi menjadikan kita adalah orang yang menjadikan orang yang istiqomah terutama dalam ibadah kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah menjadikan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan dari depan ini menjadikan sebab kita adalah orang-orang yang Allah kumpulkan dunia akhirat.
Mudah-mudahan menjadikan sebab kita adalah orang-orang yang selalu bisa ingin menambahkan taat kepada Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan berkat tempat ini ya Allah, majelis ini ya Allah, jadikan sebab wasilah kita menjadi orang-orang yang semakin cinta sama Nabi Muhammad, semakin cinta dengan sunnahnya Rasulullah, semakin aktif dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, semakin ada keinginan ya Allah. Mudah-mudahan berkat tempat ini tambahkanlah keinginan kita untuk selalu bisa berjumpa dengan Rasulullah. Walaupun kita tidak bisa jumpa di dunia ya Allah lewat wasilah mimpi, kita mudah-mudahan bisa dikumpulkan, bisa berjumpa di masyarakat, dipertolongkan kita, berikan syafaatnya Rasulullah kepada kita ya Allah. Berkat tempat ini ya Allah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Kau berikan kesempatan untuk selalu bisa beribadah di jalan-Mu ya Allah, di jalan yang selalu Kau ridhoi, daripada jalan-jalan orang-orang yang Kau selalu berikan pandangan maghfirah. Allah berikan pandangan rahmah, hidayah, taufiknya. Dan insyaallah mudah-mudahan tempat ini menjadikan sebab kita adalah orang-orang yang Allah berikan kita punya keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Allah berikan daripada kita ini punya keluarga, Allah berikan mawaddah warahmah. Allah berikan daripada kita ini adalah kesempatan orang-orang yang selalu bisa ditambahkan kecintaan serta ta'zim kita atas Rasulullah SAW dan semakin taat kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan tempat ini ya Allah menjadikan sebab kita adalah orang-orang yang Kau izinkan meninggal, Kau takdirkan dalam keadaan beriman husnul khatimah, dalam keadaan beriman husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa akisna bi dhariqatihim wa ma'badina fi dari Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.